Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu Bapa, penyertaan-Mu. Kalau kami ada itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu Bapa, kami mau didasari oleh kebenaran firman-Mu. Adalah firman-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, Bapa, agar kami selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Urapi kami Allah Roh Kudus, urapi kami, pimpin kami. Terlebih lagi Bapa, bila nama-Mu saja dipuji tinggikan atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, dikatakan di situ, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka, kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji nama Tuhan, kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan dikatakan lagi, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di sini kita diingatkan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar di sini bukan orang-orang benar dengan cara sendirinya, tetapi di sini ditekankan bahwa orang benar yang hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan benar menurut pandangan mereka sendiri, menjalani hidup mereka rasa ini yang benar, ini yang salah. Bukan, tetapi ini yang dimaksudkan sini adalah hidup dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat judul berikutnya ini tentang kasih dan damai. Walaupun banyak orang yang katakan percaya, banyak orang yang mengatakan bahwa saya sudah ikut Tuhan lama, sudah percaya. Tetapi di sini dikatakan jelas ditekankan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Walaupun kita lama ikut Tuhan, walaupun sudah banyak orang mengaku sudah ikut Tuhan, sudah Kristen sejak dari lahir, tetapi dalam hidup benar itu belum tentu. Masih banyak orang-orang yang katakan sudah Kristen dari lahir, sudah katanya mengenal Tuhan, tetapi hidupnya masih tidak di dalam kebenaran. Tetapi di sini ditekankan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dengan ini menekankan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengakui dirinya kita anak Tuhan, orang Kristen, maka hidup kita harus benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada orang permohonan kepada mereka yang minta tolong. Jadi ada suatu ganjaran ketika kita hidup benar, bahwa mata Tuhan akan tertuju dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kalau kita hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan, mata Tuhan itu akan tertuju kepada kita. Dan di sini diingatkan bahwa mari untuk kita selalu hidup benar. Kalau kita melihat ini tentang kasih dan damai, bagaimana banyak juga diingatkan di sini bahwa walaupun kita sudah mengatakan kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah ini, tetapi dalam hubungan bersaudara, ini yang ditekankan bagaimana kasih itu harus ada, bagaimana orang yang suka damai. Dan ditekankan di sini bahwa kalau kau katakan dirimu orang benar, hidup benar, kasihnya itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi ditekankan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar yang melakukan firman-Nya. Kalau kita lihat di atas, bagaimana tentang kasih itu di ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Jadi kita orang benar akan memperoleh berkat ketika hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya dilandaskan oleh kasih, suka damai. Dan yang saya tadi katakan, bukan seberapa lama kita hidup ikut Tuhan, mungkin kita rasa sudah Kristen dari sejak lahir, tetapi di sini ditekankan bagaimana hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus mempunyai kasih. Dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Karena hidup kita ini akan ada berkat. Dikatakan hidup kita ini dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkatnya di ayat ke-12 ini, karena sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Berkatnya melimpah kepada orang-orang benar. Jadi ketika posisi kita dalam benar sesuai mata Tuhan, kita berseru kepada Dia. Saat itulah Tuhan tolong. Karena apa? Tuhan melihat, Tuhan selalu menilik kita semua. Apapun itu, Tuhan selalu memandang kita, melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia melihat orang baik, orang jahat, semuanya Tuhan lihat. Dan di sini dikatakan kita untuk mari kita hidup benar, karena disitulah mata Tuhan tertuju. Dan juga dikatakan yang keduanya, di kalimat keduanya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat jahat sini bukan sekedar berbuat dosa saja, tetapi kalau kita tidak hidup dalam kasih, kita tidak mau berdamai dengan orang, itu sama dengan berbuat jahat. Karena kita tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, apa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, apa tentang kasih persaudaraan itu, tentang kasih sesama, berdamai sesama manusia, sesama orang yang ada. Itulah yang Tuhan mau. Jadi berbuat jahat di sini bukan karena berbuat dosa saja, tetapi kalau tidak ada kasih, itulah yang dikatakan juga jahat. Tidak mau berdamai sama orang lain, sama orang atau sesama saudaranya, itu yang dikatakan berbuat jahat. Tetapi mari kita lakukan semuanya firman Tuhan ini, hidup dalam kebenaran, dan jangan pilih-pilih kasih, jangan melihat yang mana yang lihat-lihat orang, tetapi mari semuanya kita hidup penuh kasih, hidup di dalam kebenaran, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada dalam sorga. Kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, bukan dalam kebenaran kami sendiri, bukan dengan cara pandang kami, tetapi dengan cara pandang Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami Bapa, karena kami tahu kalau kami hidup benar di hadapan Bapa, ketika kami berseru kepadamu, Engkau pasti akan mendengarnya Bapa. Tolong kami semuanya, biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.